Bapak Ibu Saudara, apa kabar? Saya berharap Bapak Ibu Saudara dalam keadaan baik dan dalam penyertaan Tuhan. Jumpa lagi dalam Renungan Harian, dan kali ini saya beri tema Hikmat Allah. Kita akan baca dari Lukas 20, nanti kita akan baca ayat natsnya, yaitu ayat yang ke-22. Firman Tuhan berkata seperti ini, apakah kami diperbolehkan membayar pajak kepada kaisar atau tidak? Oh ya, konteks dari ayat ini adalah ketika orang-orang Farisi pada saat itu mencoba untuk menjebak Yesus dengan pertanyaan ini. Nanti seandainya Yesus menjawab iya, maka Yesus akan dituduh sebagai orang yang membela penjajah. Tetapi ketika Yesus menjawab tidak, maka Yesus akan dijebak dengan pernyataannya karena dia melawan kaisar. Nah, yang menarik adalah begini, hal itu diketahui oleh Yesus. Ayat 23 dari Lukas 20 tadi berkata seperti ini, tetapi Yesus mengetahui maksud mereka yang licik itu, lalu berkata kepada mereka, tunjukkanlah kepadaku suatu dinar, gambar dan tulisan siapakah ada padanya? Jawab mereka, gambar dan tulisan kaisar. Lalu kata Yesus kepada mereka, kalau begitu, berikanlah kepada kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Dan mereka tidak dapat menjerat dia dalam perkataannya di depan orang banyak. Mereka heran akan jawabnya itu dan mereka diam. Kisah ini menggambarkan bahwa hikmat Allah tak terselami oleh pikiran manusia. Manusia berpikir dapat menjebak Yesus waktu itu dengan pertanyaan tadi. Tetapi ternyata manusia tidak tahu bahwa Allah sungguh berhikmat. Dan kalau kita selidiki lebih lanjut mengenai hikmat Allah ini, kita akan menemukan sebuah hikmat Allah yang tak terselami oleh manusia manapun. Bahkan iblis pun tidak dapat menduganya. Kita dapat membacanya dari 1 Korintus 1 mulai ayat 21 sampai yang ke-25. Saya akan bacakan versi firman Allah yang hidup. Ayat 21 berkata seperti ini, karena dengan hikmatnya Allah menjaga supaya dunia tidak akan pernah dapat mengenal Dia melalui kecerdasan manusia. Maksud Allah ialah menyelamatkan semua orang yang percaya akan beritanya. Ini beritanya yang dimaksud adalah berita Injil, yang oleh dunia dianggap bodoh dan tidak masuk akal. Oh ya, kalau kita berbicara tentang berita Injil, berita tentang anugerahnya, di sini kita akan menemukan bahwa orang-orang dunia menganggap itu sebagai kebodohan dan sesuatu yang tidak masuk akal. Tapi coba perhatikan ayat selanjutnya. Orang Yahudi menganggap berita itu bodoh sebab mereka menghendaki tanda dari surga sebagai bukti bahwa apa yang diajarkan itu benar. Orang bukan Yahudi menganggapnya bodoh sebab mereka hanya percaya kepada hal-hal yang sejalan dengan filsafat mereka dan yang nampaknya masuk akal bagi mereka. Jadi, ketika kita memberitakan bahwa Kristus mati untuk menyelamatkan mereka, orang Yahudi merasa tersinggung. Kenapa tersinggung? Karena orang Yahudi berpikir begini, dia dapat menyelamatkan hidupnya dengan ketaatan akan Taurat. Tetapi coba perhatikan, bagi orang Yunani seperti apa? Dan orang bukan Yahudi, ini orang-orang Yunani, menganggap berita itu omong kosong. Oh iya, ada banyak juga orang-orang yang menganggap bahwa cerita tentang kematian Kristus yang menyelamatkan manusia yang berdosa itu hanya omong kosong belaka. Bagi mereka itu tidak masuk akal. Bagaimana mungkin Tuhan menjadi manusia, bahkan menjadi manusia yang mati? Nah, bagi mereka ini sesuatu yang gak masuk akal. Tapi coba perhatikan, ayat selanjutnya berkata seperti ini. Tetapi Allah telah membuka mata orang yang dipanggil kepada keselamatan, baik orang Yahudi maupun bukan, supaya mereka mengerti bahwa Kristus adalah kuat kuasa Allah yang menyelamatkan
mereka. Kristus sendiri adalah inti dari rencana Allah yang bijaksana. Oh ya, ini bijaksana sama dengan hikmat ya, berhikmat ya. Jadi di sini mau memberitahu ayat ini bahwa Kristus sendiri adalah inti dari rencana Allah yang berhikmat itu. Untuk apa? Untuk keselamatan mereka. Mereka ini siapa? Orang-orang berdosa. Rencana Allah yang dianggap bodoh itu jauh lebih bijaksana daripada rencana manusia yang paling bijaksana. Dan Allah dalam kelemahannya, oh ya di sini ditulis dalam kelemahannya, kenapa? Karena gini, yaitu Kristus yang mati di atas kayu salib jauh lebih kuat daripada manusia. Maksudnya gini, kan seolah-olah ketika Kristus Yesus disalibkan dan dia tidak berdaya di sana, seolah-olah ketika Kristus mati menyerahkan nyawanya itu, seolah-olah di sana ada kekalahan, seolah-olah di sana ada kematian yang seolah-olah menggambarkan bahwa Kristus lemah. Tapi coba perhatikan, di sini bukan hanya manusia yang berpikir bahwa ini adalah sebuah kelemahan atau sebuah kekalahan, bahkan iblis pun menyangka bahwa kematian Kristus adalah kekalahan buat Kristus, dan itu artinya kemenangan bagi iblis. Tapi coba kita lihat, Kristus pada hari yang ketiga dia bangkit. Maka akan genaplah firman Tuhan yang tertulis bahwa maut telah ditelan dalam kemenangannya. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Itu tertulis dalam 1 Korintus 15 ayat 54 dan 55. Nah, justru kita melihat bahwa kematian Kristus dan kebangkitannya justru bukanlah kemenangan iblis, tetapi justru adalah kekalahan iblis, kekalahan dari kuasa dosa, kekalahan dari kuasa alam maut. Karena Kristus bangkit, dia bukan hanya bangkit, dia hidup, bahkan dia naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Inilah hikmat Allah yang tak terselami itu. Inilah hikmat Allah yang jauh melampaui hikmat manusia. Inilah hikmat Allah, yaitu Injil, yang adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan manusia. Jadi berbicara tentang hikmat bukan hanya berbicara tentang apa yang bijaksana yang harus kita lakukan di dalam dunia ini. Tetapi berbicara hikmat, kita perlu mengingat ada hikmat Allah yang begitu mulia, yang begitu indah untuk kita renungkan, yaitu Kristus mati di kayu salib, menebus dosa kita, mengalahkan kuasa dosa itu, dan pada hari yang ketiga dia bangkit mengalahkan maut, dan iblis yang berkuasa atas alam maut itu telah dikalahkannya. Dia bangkit, dia hidup dan membangkitkan kita yang telah mati karena dosa. Kita dihidupkan kembali, diberikan hidup yang baru di dalam Kristus. Immanuel.